Smart City People, kita berjumpa lagi di Smart City Dialog ya untuk hari ini di hari ataupun pekan terakhir di bulan Oktober 2024. Tidak terasa ya, kita menyisakan 2 bulan lagi dan segera mengakhiri tahun 2024. Bulan depan kita juga akan merayakan hari ulang tahun Kota Makassar. Nah, untuk Smart City Dialog di hari ini kita akan membahas ya atau berdiskusi memperbincangkan terkait event pertama di Makassar yang diselenggarakan di Kota Makassar ini dan sukses digelar oleh DPPKB Makassar atau dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu adalah event kegiatan gawenya ya dari DPPKB Kota Makassar. Luar biasa sebagai event yang pertama dilakukan di Makassar. Family Festival 2024 bisa menghadirkan dan mendatangkan pengunjung hingga 2.500 lebih selama 2 hari ya, tanggal 18 dan 19 Oktober 2024 kemarin ya. Mungkin ada yang di antara Anda yang sempat hadir ya di Taman Pakui Sayang ya, Taman Pakui Sayang di Petarani dan menyaksikan sendiri bagaimana kehebohan dari Family Fest 2024 tersebut ya. Oke, kita akan membahasnya mengenai hal ini Smart City People, bagaimana DPPKB Makassar sukses dengan gelaran Fun Fest 2024 yang merupakan hal pertama dilakukan di Kota Makassar dan apa yang akan menjadi target di tahun 2025 nanti dari DPPKB Makassar sendiri. Oke, saat ini saya akhirnya ya bisa mengambil waktu ya di hari-hari ataupun waktu-waktu padat dari Kepala Dinas di PPKB Kota Makassar Bapak Sahrudin dan saat ini beliau sudah hadir di studio smartcitymakassar.com. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kadis Masih itu, masih tuh ya, tetapi tidak kelihatan karena Pak Kadis itu selalu kelihatan ceria selama 2 hari ya di event Family Fest itu kita menyaksikan sendiri beliau tuh mengontrol setiap hari, setiap waktu, setiap agenda dan keliling terus ya Pak Kadis ya di setiap booth, di setiap teman-teman yang hadir di Family Fest luar biasa ya. Beliau ikut terus terlibat dan berperan aktif. Jadi ini adalah hasil ya dari Family Fest menyisakan flu ya karena memang cuacanya cukup cukup panas tapi juga tetap bersemangat semua yang ikut. Oke, Pak Kadis, kita akan membahas tentang Family Fest. Sebenarnya idenya dari mana sih Pak tentang Family Fest 2024 ini? Oke, terima kasih Di Smart People. Smart People. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan Farfest 2024. Sebenarnya dari tahun kemarin kita berusaha untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Namun baru tahun ini kita bisa membuat dalam bentuk festival dikarenakan kita baru berhasil mendapatkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan karena seperti kita ketahui melaksanakan festival ini pastinya dengan anggaran yang cukup untuk kegiatan itu dan beralasan juga kami melaksanakan kegiatan Fanfest ini karena di dalam Fanfest ini kita menampilkan potensi-potensi dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Makassar. Jadi kami ingin memperkenalkan kepada semua masyarakat Kota Makassar terkait pembinaan yang dilakukan oleh DPPKB. Karena DPPKB sampai pada saat sebelum festival ini yang ditahu itu sebenarnya hanya pelayanan kami, tidak tahu bagaimana akseptor itu dipasangi alat kontrasepsi yang cocok, bagaimana dia tidak ketahuan bahwa di dalam fungsi DPPKB itu sebenarnya banyak hal yang kita kerjakan terkait bagaimana mendapat atau mencapai namanya
ketahanan keluarga. Ya. Nah, ketahanan keluarga ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan, terutama di era digitalisasi hari ini, karena pembinaan ketahanan keluarga itu tidak hanya pada sisi sektor KB saja, tetapi mulai dari anak-anak yang direncanakan oleh orang tuanya, mulai dari chatting calon pengantin ya, pada anak-anak remaja putri dan anak-anak laki-laki kita yang akan menjalani nanti yang namanya keluarga, itu sudah dilakukan pembinaan oleh DPPKB. Nah, sampai pada saat dia menjadi pasangan usia subur, lain lagi penanganannya oleh teman-teman kader. Begitu lagi setelah dia menjadi seorang ayah, lain lagi ceritanya untuk bagaimana membina anaknya dari lahir sampai kembali lagi dewasa menjadi. Nah, itu siklus itu berputar terus. Nah, inilah yang kami lakukan sehingga ide Pampus ini muncul, dan kita melibatkan semua stakeholder kita. Bagaimana pembinaan remaja itu, ada jalur talkshow yang kita lakukan di situ terkait pembinaan remaja, bagaimana kesehatan reproduksi, bagaimana remaja supaya tidak terlibat dengan narkoba. Nah, kemudian bagaimana anak-anak kita itu, anak remaja putri itu mengenal dia punya alat reproduksi, sehingga tidak sembarang mereka mereka pikirkan untuk pada saat mereka bergaul. Nah, dan itu semua kita lakukan. Begitu juga dengan pembinaan yang kami lakukan yang lainnya, termasuk pembinaan UPPKA, unit pelaksana peningkatan pendapatan keluarga sektor. Itu yang paling ramai pada saat 15 kecamatan semua menampilkan hasil UMKM-nya. Ternyata para akseptor KB yang ada di Makassar ini memiliki cara-cara atau memiliki kegiatan-kegiatan yang bisa menambah pendapatannya. Nah, ini semua bisa dikembangkan di dalam kehidupan berkeluarga di lingkungan kita, sehingga kita bentuklah dalam satu festival. Dan ternyata antusiasme masyarakat itu sangat besar, terbukti dengan banyaknya jumlah pengunjung. Kemudian yang paling terasa adalah para kader KB ini sangat bergairah, sangat antusias dan tidak ada menitnya terlewatkan untuk mengikuti semua. Dan kita bersyukur kita sudah bisa masuk. Dan memang ya, Smart City People, bahkan kami dari teman-teman media juga merasa ikut excited ya, menyaksikan langsung selama 2 hari Family Festival ataupun Family Fest di Taman Pakwi selama 2 hari 18 dan 19. Sangat seru karena di sana tidak hanya menyuguhkan hiburan tadi seperti Pak Kadis sampaikan, tapi juga ada berbagai booth pelayanan gratis ya, dan dari beberapa instansi ya Pak. Tadi Pak Kadis menyebutkan menghadirkan juga mitra-mitra ya dari stakeholder tadi ya, dari DPPKB. Itu ada apa aja Pak kemarin? Kemarin kita ada mitra dari Rumah Sakit Jalamari. Jalamari itu membantu masyarakat dalam hal pelayanan KB. Dan kemudian kita juga ada dari mitra kita Palang Merah Indonesia untuk donor darah. Kemudian dari Puskesmas Barat-Baraya juga berperan aktif dalam pelayanan IPA. IPA test, jadi kanker mulut rahim diperiksakan di sana. Dan ada ya? Enggak. Di booth yang ada di ujung ya? Iya, di atas itu bersama dengan Capil. Capil kemarin juga membantu masyarakat dalam kegiatan ini untuk pelaksanaan
perekaman data dan penerbitan KTP di situ. Iya, iya. Dan ternyata banyak juga masyarakat Iya, yang itu ya rame ya Pak ya. yang Buat paling banyak itu karena langsung menerbitkan KTP. iya, iya, Dan iya. ini rupanya sangat-sangat membantu masyarakat dalam rangka memperbaiki administrasi kependudukan. Dan Iya, saat ini pula kita memang sangat diharapkan untuk kolaborasi ini bisa kita jalankan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil itu iya, iya. untuk bagaimana mendata memberikan pelayanan dasar kependudukan terkait kependudukan kepada masyarakat. Ya, dan itulah salah satunya yang membuat antusiasme pengunjung di FemFest selama 2024 itu karena Iya, tidak hanya hiburan, tapi juga ada pelayanan yang mencakup tadi yang seperti disampaikan Pak Kadis, ada pembuatan dokumen kependudukan, terus donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, tadi yang sudah disampaikan, bahkan ada juga talk show dan yang paling ditunggu itu adalah bintang tamu ya, bintang tamunya ya di hari kedua itu ada banyak bintang tamu, tapi yang paling ditunggu bahkan yang banyak hadir dari generasi Z ya, generasi Z iya, iya, itu ya, karena ada penampilan dari Dere ya, tadi denger ya saya iya, back sound dari Pak Kadis itu adalah penampilan dari Dere di hari terakhir, dan itu sangat mengambil perhatian ya dari antusiasme orang-orang yang hadir ya Pak iya. ya. Nah Pak, ini sebenarnya kembali lagi di Family Fest 2024 ini karena ini sudah jadi sukses ya. Pertama di Makassar dihadiri lebih hampir 3.000 orang ya di Taman Pakwi. Ini ada kemungkinan nanti buat lagi Pak di 2025. Kita sebenarnya sangat berharap kegiatan ini berlanjut lagi Oke. karena terbukti di kegiatan kemarin itu sangat kami anggap itu sesuatu yang surprise dan berhasil kita dapatkan sesuai dengan harapan kita. Dan tentunya di 2025 ini saya sangat berharap kegiatan ini lebih besar lagi Ya. karena mengingat Makassar misalnya di tahun 2025 ini akan menjadi tuan rumah Hari Keluarga Nasional. Jadi pada saat 2024 ini di bulan Juli kemarin kita melaksanakan Harganas di Kota Semarang. Ya. Dan Makassar bisa membuktikan ya Ya, alhamdulillah tahun kemarin tahun ini ya. tahun ini kita mendapatkan berbagai penghargaan dan mudah-mudahan tradisi penghargaan itu bisa berulang di 2025 ketika Makassar menjadi tuan rumah Tuan rumah Harganas. Dan Harganas. FAMPES ini mungkin ya kita laksanakan tahun ini akan menjadi pemicu untuk 2025 nanti karena kita ketahui bahwa kegiatan Harganas itu ya kita lakukan kemarin ya mirip-mirip apa yang kita laksanakan kemarin di Semarang. Jadi saya berpikir ya mari kita membuat kegiatan PAMPES ini tentunya ada harapan 2025 nanti ketika kita menjadi tuan rumah kegiatan ini kan lebih dalam lagi kita laksanakan karena apa yang kita tampilkan itu sama dengan kegiatan-kegiatan dilakukan di Harganas. Oke, dan sekali lagi buat Smart City People yang menyaksikan ini, sebelumnya kan kita sudah pernah ya membahas mengenai bagaimana pencapaian dari DPPKB Kota Makassar ataupun pemerintah Kota Makassar melalui DPPKB Kota Makassar di pencapaian Harganas 2024 yang berhasil menyandingkan ya penghargaan untuk wali kota dan sekaligus untuk ketua PKK ya waktu itu ya di 2024, dan berharap tradisi ini akan terus berlanjut dan sebagai tentunya kebanggaan tersendiri jika Makassar itu yang sudah digadang-gadang nih ya untuk bisa menjadi tuan rumah Harganas 2025. Nanti kalau jadi tuan rumah itu ada sekitar berapa ya Pak perwakilan daerah yang akan hadir di Ya Makassar? pasti 38 provinsi. 38 provinsi, luar biasa, dan nanti akan digabung dengan Kita Family Fest ya. ya kita tuan rumah 38 provinsi akan hadir dan ini
Saya baru mau rapat juga Iya. saat ini dengan pemerintah provinsi dan BKKBN Mm-mm. untuk membahas anggaran yang akan kita gunakan, karena pasti pada saat pelaksanaan kegiatan nasional pastinya kita akan melaksanakan sharing anggaran antara Iya. provinsi dan kota, sehingga kami baru mau menghadiri pelaksanaan rapat kerja ini untuk karena eh, ya secara kebetulan juga tahun ini BKKBN itu sudah punya kementerian baru, Iya. Kementerian eh, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga. Iya, Itu dipisah ya dari iya, kalau kemarin sebelumnya kan tidak BKKBN, BKKBN. Badan Koordinasi Keluarga Berencana berencana. Iya. Nasional. Nasional. Nah, sekarang eh, naik menjadi kementerian. Kementerian. Dan Kemudian dibedakan khusus ya, menangani keluarga. ya khusus keluarga, sehingga eh, pastinya eh, secara khusus penanganan pembangunan keluarga ini akan ditangani oleh kementerian, dan pasti kegiatan Harganas ini akan menjadi fokus utama dalam Hmm. kegiatan eh, 2025 nanti. Ya. Jadi Makassar mau tidak mau harus siap, dan saya akan segera melaporkan kepada pimpinan Iya. terkait rencana kita yang akan menjadi tuan rumah setelah selesai rapat dengan pihak provinsi. Provinsi ya. Iya. Ya, dan kemarin ya Kepala Desa di dalam Family Fest itu juga hadir lomba-lomba antar kecamatan ya, dan Ya. kami melihat itu sangat antusias dan mereka sepertinya sudah ini ya Pak, teredukasi, prepare-nya memang benar-benar dilakukan Pak Kadis, Iya. karena sangat luar biasa penampilan dari masing-masing kecamatan itu ya. Iya. Memang ada himbauan untuk persiapan itu ya Pak. Memang kami menyampaikan lebih awal bahwa siapkan segala sesuatu, terutama terkait yang di lapangan ini kita sangat Iya. harapkan untuk lebih tajam lagi ke masyarakat. Jadi sesuatu hal-hal yang kami lakukan itu sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan yang dinas kami sebenarnya, Iya. seperti lomba ular tangga. Lomba ular tangga itu kan kalau yang kita main biasa itu Iya. ular tangga biasa, Iya. tetapi dalam lomba ular tangganya di PPKB itu terkait pencegahan dan penularan stunting. Oh. Iya, jadi ada permainan bagaimana ketika didapatkan misalnya dadunya dikocok, terus hasilnya dibacakan apa soalnya, setelah dijawab ternyata tidak benar, maka dia turun tangga lagi. Nah, ini pemahaman Iya. terkait percepatan dan penularan stunting itu ada di dalam permainan ular tangga itu. Oh. Begitu juga dengan permainan-permainan terhadap lansia, pembinaan lansia. Jadi di dalam pelaksanaan edukasi kepada masyarakat terkait pelayanan KB itu dibuat sesederhana mungkin dan semenarik mungkin, sehingga para penyuluh kita ini lebih semangat lagi mengajarkan kepada para kami kita yang ada di bawah, sehingga mainannya didapat, edukasinya Iya, didapat. benar. Nah, dalam festival ini kita lakukan semua. Ranking 1 juga seperti itu. Oh. Kita bentuk ranking 1. Pertanyaannya seputar pengendalian keluarga berencana. Jadi yang juara itu kita akui bahwa memang kader yang excited memang. Iya. Kita akui bahwa dia paham betul apa tugas dan fungsinya sebagai kader. Iya. Nah, inilah yang kita harapkan, pengendalian penuh itu mewabah kepada semua kader-kader yang ada di bawah, dan memberikan pengertian kepada masyarakat itu bahwa berencana itu penting, Iya. berencana itu keren. Iya, benar ya. Makanya itu waktu Family Fest, perwakilan yang hadir ataupun yang memberikan edukasi tidak hanya dari kalangan generasi X, Y sampai Z ya. Karena ada genrenya juga, generasi genre Pak. Ya. Yang perwakilan dari genre ya. Generasi berencana. Ya, generasi berencana itu juga hadir. Jadi itu adalah perwakilan dari para generasi muda yang memahami betul dan
membantu ya DPPKB dalam memberikan edukasi Ya, kepada teman-temannya ya. genre kita itu kemarin alhamdulillah juara 2 nasional. Oh, juara 2 Ya, nasional genre ya. kita. Jadi kita sangat berharap adik-adik kita dalam ya, usia SMP SMA ini bisa betul-betul tampil kemudian untuk menjadi generasi-generasi berencana yang lebih baik lagi ke depan. Iya. Karena kalau melihat dalam dari pada saat talk show kemarin itu memang kita harus bangga kepada mereka karena mereka lebih 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 paham, lebih banyak menyampaikan hal-hal yang oleh sesamanya itu enggak Iya. tidak boleh tidak pernah didengarkan. Jadi ketika mereka berada di masyarakat maka akan sangat membantu DPPKB dalam rangka itu, terutama dalam hal seks bebas dan narkoba Iya. itu sangat-sangat kita karena tidak kita pungkiri yang menjadi masalah saat ini di generasi kita itu adalah seks dan narkoba, Iya. sehingga eh, Keberadaan genre ini keberadaan genre ini dan juga DPPKB ini sangat penting untuk kita ya. gaungkan, untuk kita Iya. sampaikan Iya, kepada benar. masyarakat. Karena memang memberikan informasi ataupun edukasi kepada generasi Z ini adalah memang lebih efektif jika itu berasal dari kalangan mereka Ya, ya, sesamanya ya. sesamanya Iya. mereka. Jadi bisa lebih masuk ya. Oke, kita memberikan kesempatan dulu kepada Pak Kadis untuk minum ya, karena beliau juga sedang dalam keadaan yang kurang fit ya, tapi tetap bersemangat pastinya ya. Kurang fitnya karena agendanya sangat bertubi-tubi ya. Baik, Smart City People, kita kembali lagi nanti di perbincangan ini setelah yang satu ini nanti.